Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan pelajaran kita dalam mata pelajaran PPKN KD 3.4 dan 4.4. Di sini kita akan membahas tentang makna persatuan dalam perbedaan, nilai-nilai perbedaan dalam perbedaan di lingkungan sekolah, pelaksanaan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan masyarakat, meneladani kerjasama para pejuang sebagai bentuk penerapan nilai persatuan dalam kesatuan, kemudian sikap rela berkorban sebagai penerapan nilai persatuan dan kesatuan, lalu sikap pantang menyerah sebagai penerapan nilai persatuan dan kesatuan, kemudian menjelaskan manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan Negara Kesatuan Republik Indonesia, lalu pentingnya persatuan dan kesatuan demi kesejahteraan rakyat, dan yang terakhir mempertahankan persatuan dan kesatuan pada masa kemerdekaan. Nah, mari kita mulai ke slide berikutnya. Makna persatuan dalam perbedaan. Indonesia adalah bangsa dengan beragam suku bangsa, budaya, agama, serta keadaan ekonomi. Ada banyak contoh perbedaan di lingkungan sekitar kita. Misalnya, di keluarga kita sendiri misalnya, mungkin ada yang berasal dari suku yang berbeda atau mungkin agama yang berbeda. Seperti di keluarga saya juga ada yang saudara-saudara dari keluarga ibu ada yang beragama Nasrani. Begitu pula ada dari saudara-saudara dari suami saya yang juga beragama Nasrani. Dan kami saling bisa menjaga toleransi tersebut. Kemudian yang kedua, di lingkunganmu mungkin ada tetangga yang berbeda budaya dengan kita. Kemudian perbedaan yang lain contohnya adalah saat pergi ke provinsi lain, mungkin ke Bali atau ke tempat-tempat lain, bahkan di satu provinsi ini saja mungkin ada lebih dari satu perbedaan. Nah, kita dapat mendengar bahasa daerah yang berbeda-beda. Misalnya di Jawa saja sama-sama bahasa Jawa tetapi ada logat yang berbeda-beda. Kemudian di sekolah mungkin ada temanmu yang beragama berbeda, misalnya Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha atau Konghucu. Nah, perbedaan tersebut adalah kekayaan bangsa kita. Jadi kita harus menjaga dengan semangat persatuan dalam perbedaan. Jadi tidak boleh ada saling mengejek ya. Kita perlu hidup dengan rukun. Hidup rukun dapat dibangun mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga masyarakat. Nah, sikap yang perlu dilakukan untuk mencapai persatuan dalam perbedaan adalah sikap peduli, kemudian mendahulukan kepentingan bersama, dan toleransi kepada orang lain. Baik, kita bahas satu persatu. Sikap peduli ini contohnya ya peduli dengan sesama, dengan keluarga, kakak, adik. Nah, hidup rukun bermula dari sikap peduli terhadap orang lain. Peduli berarti menyadari bahwa orang lain mempunyai kebutuhan yang berbeda dari kita. Jadi peduli juga berarti memahami sikap apa saja yang dapat menyenangkan atau mengganggu orang lain. Jadi memahami ini menyenangkan atau mengganggu. Jadi kita harus bisa bersikap peduli. Kalau mengganggu orang lain ya jangan dilakukan. Kalau ini menyenangkan ya bagaimana cara bisa menyenangkan orang lain. Kemudian yang kedua, mendahulukan kepentingan bersama. Jadi misalnya ada 150 orang
dibanding 10 orang. Jadi kepentingan bersamanya yang mana? Ya 150 ditambah 10 berarti 160 orang itu bersama-sama. Kemudian, sebagai bangsa dari masyarakat yang beragam, kita perlu mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Kepentingan bersama ini dapat mencakup kepentingan di suatu lingkungan masyarakat, sekolah, atau negara. Jadi di sekolah ya berarti semua warga kemungkinan bersama di sekolah ya kepentingan bersama di sekolah ya berarti kepentingan seluruh warga yang ada di sekolah, seluruh siswa, seluruh guru, seluruh anggota yang ada di dalam sekolah tersebut, bukan individu saja, bukan kepentingan gurunya, bukan kepentingan siswanya saja, bukan kepentingan per orang dari siswanya, bukan, tetapi seluruhnya. Kemudian kalau negara ya berarti kepentingan seluruh negara ini, bukan perorangan. Kemudian toleransi kepada orang lain. Nah, toleransi ini asal katanya adalah tolerer atau membiarkan ya. Sedangkan toleransi sendiri artinya adalah sikap saling menghormati atau menghargai antara individu meskipun terdapat perbedaan. Nah, toleransi ini merupakan sikap yang harus terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa manfaat dari hidup rukun? Ya, manfaatnya antara lain menciptakan kedamaian, kemudian hidup menjadi aman, nyaman, dan tentram. Menghindari perselisihan, kemudian dapat saling membantu ketika mengalami kesusahan dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Berikutnya, nilai-nilai perbedaan dalam perbedaan di lingkungan sekolah. Nah, untuk menjaga semangat persatuan di tengah-tengah perbedaan, perlu memupuk sikap peduli, toleransi, dan mendahulukan kepentingan bersama. Nah, ada banyak penerapan nilai-nilai persatuan di sekolah. Contohnya adalah membantu teman yang kesulitan memahami pelajaran. Kemudian melakukan piket kelas bersama-sama. Berikutnya, bermain bersama pada jam istirahat tanpa membeda-bedakan. Dapat juga mengumpulkan sumbangan untuk teman yang terkena musibah. Nah, apa manfaat yang diperoleh jika kita menerapkan nilai-nilai tersebut? Baik, nilai-nilai persatuan dalam perbedaan ini memiliki manfaat. Yang pertama, saling membantu jika ada pelajaran yang tidak dimengerti. Saling membantu bukan berarti pekerjaan temannya serahkan kepada temannya semua, salah satu temannya mengerjakan semua, bukan seperti itu ya. Saling membantu itu saling berdiskusi bagaimana cara membantu teman yang kurang mampu untuk mengerjakan, ya dibantu bagaimana caranya, dijelaskan, bukan dituliskan pekerjaannya diselesaikan oleh salah satu temannya, kemudian temannya yang lain tidak mengerti, terima beres begitu saja ya, itu bukan saling membantu namanya. Kemudian yang kedua, suasana belajar di kelas menjadi nyaman. Yang ketiga, persahabatan semakin erat. Kemudian yang keempat, membangun kekompakan ketika berolahraga. Nah, jadi ini adalah manfaat penerapan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan. Bukan mementingkan egonya sendiri-sendiri, lebih mementingkan kepentingan bersama semuanya. Bukan yang lebih banyak dan lebih sedikit, tetapi semuanya ya. Berikutnya, pelaksanaan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan masyarakat. Nah, kalau tadi di lingkungan sekolah, sekarang di masyarakat. Contoh kegiatan pelaksanaan nilai-nilai persatuan dan perbedaan di lingkungan masyarakat adalah membantu korban bencana alam tanpa melihat latar belakang mereka.
Kemudian mempersilahkan orang lain untuk beribadah sesuai dengan agama masing-masing. Membantu tetangga yang kesusahan meskipun berbeda suku atau agama. Dan manfaat yang diperoleh jika kita menerapkan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di masyarakat adalah: yang pertama, kehidupan masyarakat menjadi aman, tentram, dan damai. Yang kedua, masalah lebih cepat terselesaikan karena semua masyarakat bersatu. Yang ketiga, lebih banyak pendapat yang disampaikan ketika musyawarah. Berikutnya, meneladani kerjasama para pejuang sebagai bentuk penerapan nilai persatuan dan kesatuan. Yang perlu kita catat di sini adalah perbedaan tidak melemahkan semangat para pejuang untuk bersatu melawan penjajah. Kemudian, perbedaan keahlian yang dimiliki oleh para pejuang digunakan untuk tujuan bersama menghadapi penjajah dalam menggapai kemerdekaan. Kemudian, persatuan dapat menghindarkan kita dari perselisihan maksudnya ya. Kemudian yang keempat, menerapkan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian apa manfaat yang didapat dari kerjasama? Ya, jadi manfaat kerjasama adalah untuk mempercepat selesainya suatu pekerjaan. Jadi pekerjaan menjadi lebih cepat selesai. Kemudian pekerjaan yang berat terasa lebih ringan. Kemudian memperkuat semangat persatuan. Sikap rela berkorban sebagai penerapan nilai persatuan dan kesatuan. Nilai persatuan dan kesatuan memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Mengapa? Karena nilai persatuan dan kesatuan ini mewujudkan tujuan dari perjuangan, yaitu meraih kemerdekaan. Jadi makna nilai persatuan dan kesatuan ini terwujud dalam perjuangan bangsa Indonesia yang bersatu meraih kemerdekaan. Kemudian rela berkorban untuk menjunjung persatuan. Jadi tidak mengutamakan kepentingan pribadi. Saya butuh ini, tetapi kepentingan bersama lebih membutuhkan. Jadi diutamakan kepentingan bersama dulu, kepentingan negara misalnya kalau di masyarakat. Kepentingan umum didahulukan. Kemudian yang ketiga, sikap rela berkorban dapat menunjukkan rasa tanggung jawab dan juga nasionalisme. Nah, kita tahu bahwa pejuang itu banyak yang diasingkan, dikucilkan, tetapi dia rela hal itu diberlakukan kepada dirinya karena memang semangatnya untuk memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara, kepentingan bersama untuk meraih kemerdekaan. Kemudian menjelaskan manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini sejarah telah menunjukkan bahwa bangsa Indonesia telah berhasil meraih kemerdekaan karena adanya persatuan dan kesatuan. Jadi meskipun terdiri atas beragam suku bangsa, budaya, bahkan agama, bangsa Indonesia ini mampu bersatu dan mengalahkan para penjajah. Perbedaan di Indonesia, di bangsa kita, justru menjadi sebuah kekuatan, sehingga
kekuatan tersebut dapat mengusir para penjajah. Nah, contohnya bagaimana? Misalnya perbedaan bahasa saja ya. Orang Jawa berbahasa Jawa, orang Surabaya misalnya ya, di Surabaya misalnya ada kalau marah-marah mengatakan apa, dikenal dengan kata misuh-misuh gitu ya. Nah, kemudian di tempat lain mungkin ya tidak mengenal bahasa tersebut. Kemudian ada pengaruh dari luar yang ingin merongrong persatuan dan kesatuan sehingga datang ke satu tempat kemudian mengatakan sesuatu di Surabaya misalnya, mengatakan sesuatu, mengatakan orang dari pulau lain yang berbeda dengan bahasa yang berbeda, misalnya saat dia marah-marah kemudian dia mengatakan monyet. Nah, padahal orang Surabaya tidak pernah mengatai orang lain monyet seperti itu, tidak pernah ya. Tidak ada kata seperti itu di Surabaya saat orang marah mengatakan seperti itu bukan budayanya orang Surabaya, bukan kalimat orang Surabaya saat marah. Orang Surabaya saat marah itu paling cuma misuh itu ya. Jadi kalau kita mengetahui perbedaan ini sebagai sebuah kekuatan, kita akan tahu bahwa itu bukan bahasa orang Surabaya. Orang Surabaya tidak menggunakan kata seperti itu pada saat dia marah. Oh, berarti ini orang yang berusaha mengadu domba antara orang Surabaya dengan orang-orang lain yang datang tadi ya. Nah, itu adalah contoh dari perbedaan menjadi sebuah kekuatan dari bangsa ini. Peribahasa yang berbunyi bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh ini sangat sesuai dengan persatuan dan dalam perbedaan yang ada di Indonesia. Jadi peribahasa tersebut memiliki arti satu bangsa akan menjadi kuat dan semakin maju jika bersatu dan tidak terpecah belah. Nah, berikut adalah manfaat persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia. Yang pertama adalah meraih kemerdekaan. Ya, jadi persatuan dan kesatuan ini telah membuat bangsa Indonesia dapat meraih kemerdekaan. Kemudian yang kedua, menjadi bangsa yang kuat dan maju. Yang ketiga, pembangunan nasional akan berjalan dengan lancar, aman dan cepat. Yang keempat, bangsa Indonesia terhindar dari perselisihan yang berakar pada perbedaan suku, budaya, dan agama. Yang kelima, persaudaraan antara warga terjalin semakin erat. Jadi bila sudah bersatu, kita tahu bahwa kemerdekaan ini kita raih dengan persatuan dan kesatuan. Jangan menjadi orang-orang yang bersifat seperti para penjajah. Sifatnya para penjajah itu adalah mereka memiliki politik mengadu domba. Ya, kalian bisa sudah pernah mempelajari pentingnya persatuan dan kesatuan demi kesejahteraan rakyat. Kita ingat kembali tadi peribahasa yang berbunyi bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ini akan selalu mengingatkan kita betapa pentingnya persatuan dan kesatuan demi kemajuan bangsa Indonesia. Jadi kita harus memiliki sifat atau sikap peduli, rela berkorban dan mendahulukan kepentingan bersama dan juga toleransi untuk meraih persatuan dan kesatuan, baik itu di lingkungan rumah, sekolah, masyarakat maupun kepentingan berbangsa, kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, contoh penerapan nilai-nilai persatuan dan kesatuan demi mencapai kesejahteraan rakyat adalah mencintai dan menggunakan produk Indonesia, rajin belajar untuk membangun bangsa, kemudian mempererat kerjasama. Baik, kita bahas satu persatu. Mencintai dan menggunakan produk Indonesia. Mengapa kita harus melakukannya? Baik, menggunakan produk dalam negeri berarti kita memberi kesempatan kepada pengusaha Indonesia untuk maju. Pengusaha Indonesia berarti pengusaha yang berasal dari rakyat Indonesia sendiri. Perusahaan dalam negeri pun akan semakin berkembang.
dengan kita mencintai dan menggunakan produknya, karena kita adalah konsumennya dan dapat mempekerjakan pegawai dalam negeri pula, sehingga menarik tenaga kerja. Jadi dengan demikian, pengangguran akan berkurang dan kesejahteraan rakyat akan meningkat. Yang kedua, rajin belajar untuk membangun bangsa. Sebagai pelajar, kita dapat turut membantu pembangunan dengan cara giat belajar. Jadi pengetahuan sangat penting untuk membuka wawasan kita. Kita dapat saling bertukar pengetahuan dan wawasan. Jadi meskipun berbeda suku bangsa, budaya, dan agama, kita bisa dapat saling bertukar wawasan. Pengetahuan yang kita peroleh dapat digunakan untuk membangun bangsa ini secara bersama-sama meskipun di dalam perbedaan. Kemudian yang ketiga, mempererat kerjasama. Kerjasama diperlukan dalam segala bidang kehidupan, misalnya sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, dan politik. Contohnya saja dalam bidang ekonomi, ada dua negara yang memiliki sumber daya alam yang berbeda, dan ini bisa saling melengkapi dan menyempurnakan, misalnya seperti kerjasama antara Indonesia dan Singapura, ataupun Indonesia dengan negara-negara lain yang saling membutuhkan. Demikian anak-anak video pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.